Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كثيرا وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabatku, para pengurus Masjid Asy-Syifa, Masjid Muhammadiyah Asy-Syifa, Timur, saya hormati jamaah Bapak dan Ibu Masjid Asy-Syifa Timur. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke malam yang ke-20, malam yang insyaallah mudah-mudahan kita masih mengikuti ibadah Ramadan ini dengan khusyuk dengan penuh kepercayaan. Tema yang saya bawakan kali ini adalah membangun generasi Quran. Kalau saya membangun generasi Quran itu yang sangat penting. Bapak dan Ibu, sangat sulit mungkin di zaman Bapak Ibu membaca Al-Quran setiap hari, mulai dari sore hari sehabis ba'da maghrib, bukan sehabis ba'da isya itu bisa dilaksanakan. Tapi menurut generasi Quran saat ini sudah mulai tergerus dengan apa yang namanya media sosial. Bahwasanya data yang sudah dikumpulkan waktu itu kemenang Menteri Agama kita di tahun 2014, data masyarakat Indonesia yang buta huruf akan Al-Quran itu sekitar 65%. Bayangin begitu. Kita negara Islam terbesar, kita negara mayoritas terbesar, negara Islam dengan mayoritas Muslim terbesar. Bahkan data tahun 2025, masjid terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Yang pertama tadi mayoritas Muslim terbanyak di Indonesia. Yang kedua, masjid terbanyak itu Indonesia juga. Bahkan kita bisa mengatakan Palestina, negara-negara Arab lainnya. Tapi data 65% masyarakat Indonesia akan buta atau buta huruf Al-Quran itu sangat banyak. Itu 2014. Dewan Masjid Indonesia tahun 2018 itu lebih banyak lagi, sekitar 70% data yang dikumpulkan oleh Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Masjid Indonesia. Lalu tahun 2024 Menteri Agama kita yang sekarang bahwasanya bertambah lagi yang buta akan huruf Al-Quran itu sekitar 72,5%. Oke, sekarang cek, ada datanya di Google, di Kementerian Agama ada datanya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena baik lagi, kita adalah negara Islam atau kita adalah negara mayoritas umat Muslim terbanyak. Kita adalah negara dengan masjid terbanyak. Kita adalah negara dengan budaya Muslim yang selalu kita rayakan. Tapi apa? Membaca Al-Quran, masih banyak masyarakat kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita lihat, kalau Muhammadiyah itu dalam pergerakannya, Muhammadiyah itu bergerak dalam pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang ada di SD, SMP, SMA. Bahwa zaman dulu Kiai Mataram itu juga pernah mengajarkan murid-muridnya itu Al-Maun, surah Al-Maun terus, surah Al-Maun
memahami dan melaksanakan apa yang ada di surat Al-Qalam tersebut. Maka dari itu, saya Bapak Ibu, saya jujur saja, saya bergerak di bidang pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Memang banyak sekali anak-anak kita, terutama anak SD, anak-anak yang baru masuk kelas 1, itu banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, bacanya bagus, tapi suruh baca suruh jahiliyah itu tidak bisa. Berarti ini kesalahan yang ada di rumah. Bahwasanya Al-Quran itu bukan mengutamakan. Guru saya ini Ustaz Muhammad atau ada guru saya pernah bilang begini, kalau kita mengedepankan Al-Quran, apa saja kita mendapatkan. Tapi ini tadi di rumah belajar dulu di bahasa Inggris, jago sampai bisa bisa ngomong sama orang asing. Terus matematikanya, IPA-nya, terus eksaksnya, itu semuanya jago. Tapi ketika baca Quran, maka agak sulit sekali. Ditambah lagi media sosial yang ada, seperti Instagram, seperti TikTok, seperti YouTube, ditambah dengan game-game yang ada di HP. Anak-anak kita itu sama sekali mengkonsumsi, bahkan lebih banyak mengkonsumsi media sosialnya. Kalau misalnya yang viral, kita bandingkan yang viral, yang joget-joget viral, sama yang anak kecil baca Quran 30 juz, itu yang like atau yang suka atau yang komentar lebih banyak yang joget-joget, lebih banyak yang anak-anak dibanding membaca Quran. Bahkan anak-anak kita ini ada yang juara internasional, Musa dari PTV itu juara internasional berjurus. Maka itu Bapak Ibu, untuk membangun generasi Quran banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang pertama, ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, karena saya pun juga punya anak dua, anak saya dua, umurnya sudah mau masuk SD kelas 1, yang satu umur 3 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak saya tidak mengkonsumsi handphone, jadi dijauhkan handphonenya. Itu yang paling utama. Karena kalau misalnya handphone diutamakan, karena ini misalnya, kadang-kadang suka lucu, ada orang tua, ini bukan orang tua di sini, Bapak Ibu. Ada orang tua kalau mau makan anaknya nggak bisa diam, kasih HP. Ada orang tua yang anaknya pengennya lari-larian, dia bisa diam, kasih handphone. Akhirnya apa? Anak itu lebih suka kalau mau makan handphone dulu, kalau mau diam handphone dulu, kalau mau sholat handphone dulu, kalau mau ngaji handphone dulu. Bahkan ada, memang bagus kalau misalnya ada aplikasi Al-Quran atau aplikasi mengaji di handphone. Tapi kalau saya rasa untuk menjauhkan antara handphone dengan Al-Quran itu dijauhkan dulu, karena anak kita bisa jadi terdistraksi dengan handphonenya, terdistraksi dengan isi handphone. Kan boleh main handphone, yang penting boleh baca Al-Quran. Boleh dia buka handphone, baca Quran, terus display. Kan gampang ya kalau misalnya handphone itu gampang display. Tiba-tiba baca Quran, display lagi ada TikTok di situ, ada di situ. Jadi insya Allah kalau misalnya handphone boleh. Bahkan kita di dunia sekarang bukan 4.0 tapi 5.0, itu kita wajib bisa peka dengan teknologi, tapi juga harus dibarengi dengan ilmu agama. Karena kalau misalnya tidak dibarengi dengan ilmu agama, terutama dengan membaca Quran,
Ya, saya yakin generasi kita di tahun 2045, kalau misalnya presiden kita mengatakan 2045 Indonesia emas, 2045 Indonesia maju, 2045 Indonesia sejahtera. Saya yakin kalau misalnya sampai saat ini negara kita masih buta huruf Al-Quran, 2045 itu hanya anak-anak menjadi Indonesia emas, 2045 ini menjadi anak-anak Indonesia maju, 2045 ini menjadi anak-anak Indonesia sejahtera. Karena saya yakin seperti itu. Pertama, kenapa saya yakin? Karena negara kita mayoritas Muslim. Coba bayangkan negara Jepang. Jepang itu mayoritas itu beragama Shinto, tapi masyarakatnya sangat memperdalam agamanya. Makanya dia maju dengan Shinto-nya. Israel dengan Yahudinya, dia bangga dengan agamanya Yahudi. Makanya apa? Akhirnya maju dengan Israel, maju dengan Yahudinya. Kan terlihatnya seperti itu ya. Nah, kalau negara Islam kalau negara Indonesia mau maju menjadi Indonesia emas 2045, ya berarti apa? Islamnya yang dibanggakan. Anak-anak kita bangga dengan agamanya, anak-anak kita bangga dengan Al-Qurannya, anak-anak kita bangga dengan Rasulnya, anak-anak kita bangga dengan kondisi suasana masjid. Insya Allah menjadi Indonesia menjadi tahun 2045 atau yang digadang-gadangkan setiap presiden, setiap ganti presiden, mulai dari Bapak SBY, terus Bapak Jokowi, dilanjutkan lagi Bapak Prabowo, 2045 itu selalu digadang-gadangkan Indonesia menjadi Indonesia emas, karena umur Indonesia itu kemerdekaan 40 sekitar 100 tahun. Tapi kalau misalnya sampai saat ini, saya yakin sekali kalau misalnya sampai saat ini angka buta huruf Al-Quran tidak berkurang, Allah mudah-mudahan kita bisa memerangi buta huruf Al-Quran. Karena sangat miris sekali, mulai dari tahun 2014 yang hanya 58% sampai tahun 2024 itu bukan berkurang tapi bertambah sampai 72,5%. Bahkan Bapak Ibu, pesantren atau boarding school yang ada di Indonesia juga bertambah dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Pesantren itu dibangun, itu bertambah, boarding school itu bertambah, masjid bertambah, tapi tahun Al-Quran itu juga bertambah, bukan berkurang. Insyaallah mudah-mudahan Masjid Asy-Syifa bisa setiap minggunya atau setiap harinya bisa melaksanakan kegiatan baca Al-Quran pertama anak kita ya. Karena untuk membangun generasi, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah bisa baca Al-Quran, apa anak kita Bapak Ibu? Saya aja takut anak saya tidak bisa baca Quran. Kalau saya tanya setiap harinya, anak saya aura, coba surat ini, alhamdulillah bisa baca Quran bisa. Jadi dia pakai Ikro dan metode, ada metode Al-Quran yang namanya metode Rukmi. Jadi insyaallah mudah-mudahan di Masjid Asy-Syifa juga memperhatikan generasi Quran kita. Membangun generasi Quran itu adalah penting, membangun generasi Quran itu adalah hal yang sulit, tapi kita harus laksanakan. Insyaallah mudah-mudahan kita bukan cuma menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia maju akan generasinya yang peka dengan Al-Quran. Sekiranya cukup Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Ini apa yang sudah saya sampaikan itu juga pembelajaran buat saya, itu juga PR untuk saya bagaimana caranya bisa membangun generasi Quran bersama-sama. Sekian dari saya, Nasrul